Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuki OPD Channel berita dan informasi yang mengabarkan. Tekan subscribe untuk pertemanan, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti. Like, komen, dan share. Selanjutnya kita saling berinteraksi. Camat Dewantara Nawafil Mahyuda atas nama PJ Bupati Aceh Utara melantik dan mengambil sumpah Teku Kamarudzaman atau yang lebih dikenal dengan panggilan Teku Deman sebagai Kepala Desa atau Gesi Desa Kedai Krungkukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, periode 2022-2020. Resmi melantik Saudara 4 tanggal lahir Kedai Krungkukuh 6 Juni 1973, pendidikan SMA sebagai Geci Gampung Kedai Krungkukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, masa bakti 2022-2028, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kami mengharapkan bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Krungkukuh 27 Juli 2022. Atas nama Bupati Aceh Utara, Camat Dewantara Nawafil Mahyuda ditandatangani. Prosesi pelantikan berlangsung di Menasah Desa Kedai Krungkukuh pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dan dihadiri oleh Muspika beserta para tokoh setempat. Camat Dewantara dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada kepala desa terpilih dan juga meminta maaf kepada kepala desa sebelumnya jika dalam bekerja sama dengan Muspika mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Kami pihak Muspika mengharapkan kerjasama yang baik dengan kepala desa yang pada hari ini dilantik dan memohon maaf kepada kepala desa sebelumnya jika ada kesilapan kami selama kita bekerja sama, sebutnya. Dari 2 tahun 4 bulan 20 hari sekian jam. Dan selanjutnya di detik ini disambung oleh Geci yang baru. Kami memohon maaf selama kita bekerja sama, mungkin ada hal-hal kami di Muspika terhadap perintah-perintah kami atau koordinasi kami. Kepala Desa Kedai Krungkukuh yang masa jabatannya telah berakhir, Ardi Ilyas juga menyampaikan permintaan maafnya kepada warga jika selama memimpin terdapat ketimpangan dan permasalahan yang kurang berkenan. Apakah saya beserta keluarga saya telah dimaafkan? Pinta Ardi Ilyas yang disahuti warga dengan memaafkan. Sambil dilanjutkan oleh Ardi Ilyas dengan harapan insya Allah kepala desa yang menggantikannya akan lebih baik. Kebaikan dari misioner 26 Juli 2022. Saya misioner hanyalah tinggal nama mantan. Ibu sudah memaafkan saya dan keluarga. Kita panjangkan, insya Allah 2024 Ardilia siap berjuang kembali. Ada nama Kepala Desa atau Gesi terpilih TK Kamarudzaman dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan serta amanah yang telah dititipkan masyarakat kepadanya dan semoga dapat menjalankan tugas yang diembannya dengan sebaik mungkin. Dengan ini saya mengajak segenap unsur masyarakat dari segala kalangan untuk dapat bekerja sama demi menyelesaikan apa-apa yang sebelumnya tertunda dan membangun Desa Kedai Krungkukuh ke arah yang lebih baik, ujarnya. Acara pelantikan dilanjutkan dengan bersejuk oleh Ibunda Kepala Desa terpilih yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kedai Krungkukuh, Hajah Umi Kalsum.
Kemudian pesiju dilanjutkan oleh Tengku Badrudin, guru pengajian masyarakat Kedai Kerungkukuh, dan diakhiri dengan doa oleh Imam Desa Tengku Hermadi Ilyas. Tengku Kemaruzaman terpilih sebagai Kepala Desa Kedai Kerungkukuh dalam Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 yang diikuti 4 calon Kepala Desa. Sebagai calon nomor urut 2, beliau memperoleh 673 suara, disusul calon nomor urut 4, Rusli Ibrahim dengan jumlah pemilih 517 suara. Calon nomor urut 1, Junaidi Haji Ilyas memperoleh 349 suara, dan calon nomor urut 3, Ahmad Effendi Munti memperoleh 59 suara. Tengku Kemaruzaman juga mempunyai silsilah kepemimpinan di Desa Kedai Kerungkukuh. Almarhum ayahandanya T. Amiduddin sebagai pegawai negeri sipil pernah menjadi pejabat Kepala Desa Kedai Kerungkukuh pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Ibundanya Hajah Umi Kalsum juga pernah menjadi kepala desa wanita satu-satunya di Kecamatan Dewantara dan Aceh Utara yang terpilih sebagai kepala desa pada masa konflik Aceh tahun 1989 sampai dengan tahun 1993. Demikian Marjuki OPD Channel menginformasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.